Kemarin kan demonstrasi tuh Bapak bilang tidak boleh gitu ya. Tapi ternyata sekarang kemarin catatannya kan ada 1.200 orang ya. Bahkan ada yang di bawah umur gitu, itu ditahan polisi gitu. Apa yang Bapak lakukan itu pertama. Yang kedua adalah apa kategori untuk mengatakan bahwa patuh itu, kepatuhan itu apa yang dituntut institusinya, apa yang dilakukan untuk memberikan indikator kepatuhan. Kan itu berarti ada penilaian untuk patuh atau tidak. Apa yang akan dilakukan di dalam peraturan tadi, peraturan Kemen ya. Bagaimana kekuatan mengikatnya? Itu kan juga persoalan Pak, kalau hanya dengan menggunakan Kemen. Terima kasih. Ya, ini kan kita try dulu. Kita coba dulu. Coba dulu, jadi Pak. gini, yang pertama terkait dengan apa yang kamu lakukan soal demonstrasi. Ini saya adalah satu-satunya di luar Menteri Pertahanan yang ikut mengendalikan keadaan. Hari itu juga saya pertemuan dengan Kapolri, nggak ada yang bisa berani loh ketika Kapolri kepolisian lagi di bawah daun berani datang ketemu. Setelah itu hari itu saya memerintahkan seluruh kanwil saya Sabang sampai Merauke mendatangi tempat-tempat polisi. Apakah di Polda atau di Polres. Satu persatu mereka datangi. Banyak pula yang kami keluarkan pada saat yang sama. Tapi ada sampai sekarang kurang lebih 900 masih ditahan. Saya masih meminta yang 900 itu mudah-mudahan Pak Kapolri dengar nih. Pak Arianto ya. Saya masih belum mencabut pernyataan saya bahwa perusuh dan demonstran harus dipisah. Kalau yang demonstran itu dicarikan jalan keluar namanya restoratif justice. Jadi saya dari Kementerian 6 masih belum mencabut pernyataan bahwa mereka yang demonstran harus dicarikan jalan keluar restoratif justice. Itu sikap Menteri HAM. Bang Kodari. Baik, terima kasih. Walaupun tadi analoginya ini adalah tim sepak bola, tapi sebetulnya suasananya ini ujian doktoral ini. Kental sekali, iya. Soalnya dua guru besar lalu di sebelah kiri kanannya jaket kuning. Jadi ini kayak di kampus. Nah pertama-tama begini, menurut saya kita jangan kehilangan perspektif ya. Kita pada hari ini bicara judulnya 1 tahun pemerintahan. Memang ada peristiwa bulan Agustus, tetapi jangan terpaku di sana Pak Ege. Nah kalau bicara 1 tahun pemerintahan, saya dengan sepenuh hati dan sepenuh keyakinan mengatakan bahwa Presiden dan pemerintah telah meletakkan dasar-dasar fundamental bagi suatu kemajuan bangsa dan negara. Perspektif yang pertama adalah bahwa pemerintahan Prabowo ini sangat menekankan pada pembangunan sumber daya manusia. Mulai dari MBG, ya, Menteri Kesehatan mengatakan kalau MBG berjalan dengan baik, 40-50% masalah kesehatan itu akan insya Allah selesai. Cek kesehatan gratis, kemudian sekolah rakyat, sekolah Garuda, renovasi sekolah, kemudian interaktif panel di 300.000 sekolah di seluruh Indonesia, dan terakhir kemarin sitaan 13 triliun itu untuk menambah beasiswa LPDP Bu, insya Allah Bu ya. Itu semua adalah untuk meningkatkan kualitas SDM manusia Indonesia. Yang kedua, Presiden telah meletakkan suatu dasar fundamental yang sangat kuat, bahwa yang namanya kekayaan alam bangsa Indonesia, kekayaan negara itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu sangat jelas dan tegas. Jadi sudah disita 4 juta hektar lahan sawit ilegal yang kemudian nanti akan dikelola oleh negara dan uangnya akan dipergunakan untuk pembangunan SDM. Itu baru awal ya Bang ya? Baru awal, baru setahun ini, baru satu tahun. Kemudian menyusul nanti soal tambang. Ya, tambang ini juga sangat luas. Satu contoh saja baru di Bangka Belitung itu tiap tahun informasi dari Presiden itu kebocoran 45 triliun Pak dari penyelundupan yang berjalan selama ini. Dan mulai hari ini jangankan kapal, perahu pun nggak bisa lewat, ya, perahu pun nggak bisa lewat. Jadi insya Allah kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Dan yang ketiga, beliau sangat menekankan Bu Rati untuk keadilan sosial dan peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat. Di antaranya adalah dengan ya Koperasi Merah Putih nanti yang dijelaskan oleh Pak Ferry Juliantono menguatkan ekonomi kerakyatan, kemudian desa nelayan, ya nanti akan dibangun tambak-tambak juga, tambak nila salin, tambak udang, berbagai macam program-program yang intinya ingin meningkatkan ekonomi rakyat. Ya dari Menteri Keuangan
uang-uang yang tadinya tersimpan di Bank Indonesia dikucurkan ke Bank Himbara untuk menggerakkan ekonomi. Lalu Pak Purbaya juga sudah mengingatkan para kepala daerah, ternyata APBD ini baru berjalan 50%, ya. 50%-nya belum bergerak, belum bergulir. Ada yang rela dikembalikan, ada yang protes. 200 triliun lebih ternyata tersimpan di Bank Pembangunan Daerah, begitu. Jadi semuanya ditujukan untuk menggerakkan ekonomi. Nah, 3 aspek itu sudah diletakkan dasar-dasarnya dengan sangat kuat oleh Presiden, dan kita sudah melihat hasil yang nyata, ya. Bagaimana MBG sudah 12.000 SPPG, sudah 36 juta penerima. Kalau Brazil mencapai angka 40 juta itu dalam 11 tahun, kita ya kurang lebih ya kurang dari 11 bulan lah, begitu. Jadi sudah sangat-sangat luar biasa. Kemudian CKG sudah berapa? Hampir 40, lebih dari 40 juta orang yang mendapatkan cek kesehatan gratis, dan kita melihat bagaimana semua ini sudah diletakkan dasar-dasarnya oleh Presiden, dan ke depan semua ini akan dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Setuju sih Pak Kodari, ya. Setuju dengan apa yang disampaikan Pak Kodari. Ya, Bu. Presiden itu sangat dia concern dengan kesejahteraan kita semua warga negara. Jadi memang betul bahwa yang akan difokuskan adalah kesehatan, pendidikan, tadi ada sekolah rakyat, lalu juga peningkatan pada pertumbuhan ekonomi desa ya Pak. Nah pertanyaan saya adalah gini, MBG itu sangat bagus Pak. Kita mengurangi stunting. Ya, tapi persoalannya adalah ketika kemarin berapa ribu siswa yang terpapar dengan E. coli. Nah, pertanyaan saya adalah kemarin nggak jelas siapa yang bertanggung jawab. Lalu kemudian apakah ini berhubungan dengan tidak adanya dasar hukum dari MBG ini? Karena mohon koreksi ya Pak Kodari, apakah ada dasar hukum yang untuk menerangkan siapa melakukan apa? Sampai sekarang kan hanya di Perpres kan hanya BGN saja kan, mendistribusikan, melakukan pengawasan, sehingga ketika di dalam implementasinya kemarin jadi kelihatan kedodoran Pak. Oleh karena itu perlu supaya di dalam penguatan itu harus ada dasar hukumnya, sehingga kita bisa tahu ketika terjadi kemarin keracunan, itu kita bisa tahu Pak Kodari bisa mengevaluasi siapa yang bertanggung jawab, kesalahan ada di mana. Nah ini kan kita nggak ketahuan siapa melakukan apa, itu pertama. Yang kedua mungkin untuk peningkatan koperasi desa kepada Pak Menteri. Pertanyaan saya adalah apakah nanti koperasi merah putih itu menjadi semacam kepanjangan tangan pemerintah untuk pembangunan ekonomi di desa? Karena dulu, ini mohon maaf, dulu waktu zamannya era Soeharto, itu pertumbuhan memang besar-besaran, berapa puluh ribu koperasi diadakan, tetapi tidak ada yang sedikit sekali yang berhasil, terutama koperasi nelayan Pak. Nah ini apakah sudah dipikirkan kemampuan dari SDM di desa ketika pembangunan ekonomi itu dibebankan kepada mereka? Jadi apa yang dilakukan, persiapan apa yang dilakukan oleh kementerian untuk membangun koperasi itu? Itu pertama. Yang pertanyaannya kedua, banyak ini diborong guru besar, tapi kita harus jeda dulu sepertinya Prof. Latif. Terima kasih. Kita harus jeda dulu, banyak ya tadi ya, bukan multiple choice, ini kan? jawabannya harus tulisan kayak ujian doktoral kan, bener kan? Persis, sesaat lagi kami segera kembali di Catatan Demokrasi pemirsa.